Halo kawan-kawan, pada video kali ini saya ingin sharing dengan Anda tentang bagaimana sih caranya naikin omset. Ya, itu mungkin sering ditanyakan oleh Anda ya, Kang, gimana caranya naikin omset nih? Omset lagi turun, ya, omset lagi stagnan, omset lagi stabil. Nah, video ini insya Allah akan menjawab. Ya, jadi gini kawan-kawan semua. Pertama, sebelum Anda ingin menaikkan omset Anda harus mengukur sebenarnya omset Anda apakah benar-benar dalam kondisi naik atau standar, ya. Standar itu dalam artian stabil gitu ya. Stagnan, apa bedanya kan stagnan dan stabil? Stabil tuh ya 1M, 2M sebulan, stabil lah ya kita sebut ya. Stagnan tuh ya 10 juta, 3 juta, stagnan ya. Atau justru turun terus. Nah, Anda harus tahu itu ya. Ketika Anda sadar, saya acungin jempol, berarti Anda keren. Ya. Yang parah adalah ketika orang mengalami kenaikan omset, penurunan omset, stabil omset, stagnannya omset, tapi tidak sadar dan tidak mau belajar. Itu orang gila. Artinya dia gak mau belajar dan gak nyadar tentang bisnis dia sendiri gitu loh. Nah sekarang pertanyaan muncul, Kang gimana cara naikin omset? Ya. Supaya pengen dapat omset tinggi kawan-kawan semua, sebenarnya kuncinya sederhana. Anda harus tahu dulu strateginya, rumusnya kayak apa gitu loh ya. Nah, sering saya katakan rumus omset itu sederhana sebenarnya. Pertama adalah prospek, bentar. Prospek. Prospek adalah orang-orang yang datang ke toko online Anda, ke website Anda, ke kafe Anda, ke restoran Anda, ke tempat Anda, ke toko Anda, ke booth Anda dan semuanya. Pokoknya orang-orang yang datang itulah prospek. Paham ya? Itu yang pertama prospek. Yang kedua adalah presentasi closing. Presentasi closing adalah angka dari banyaknya orang yang datang ke toko online Anda tersebut, ke booth Anda, ke website Anda, ke pameran Anda, ke website Anda, ke semuanya tempat Anda itu jualan, sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk beli. Itu presentasi closing. Dari situ nanti jadi yang namanya buyer. Buyer. Nah, dari buyer ini kawan-kawan semua, nanti akan ada yang namanya average sale, AVG sale, average ya, average sale, rata-rata pembelian, rata-rata penjualan, sale penjualan. Katakanlah dia belinya satu atau dua, satu 50.000, dua 100.000 gitu ya, 300.000 atau cuman 50.000, ini tuh rata-rata penjualan. Ya. Lalu nanti ada yang namanya angka repeat order. Ya, repeat order itu angka dari yang dia sekarang beli, nanti kapan beli lagi gitu loh. Kalau sebulan cuma beli sekali doang, berarti ya repeat order cuma satu. Ya. Makanan adalah repeat order yang sangat banyak dalam sebulan. Hari ini gua makan di sini, lusa enggak, besoknya lagi makan lagi di sini. Sebulan mesti 4 kali lebih. Beruntunglah Anda yang jualan makanan, repeat ordernya bisa tinggi. Jualannya kasur, Kang. Jualannya mesin, Kang. Jualannya Al-Qur'an, Kang. Nah, repeat ordernya kapan? Ayo. Nah, kan tugas Anda nanti ya. Nah, dari sini baru muncul yang namanya omset. Sekali lagi, dari sini baru yang muncul yang namanya omset. Jadi kalau misalkan Anda pengen menaikkan omset, sebenarnya mana yang harus Anda perubah? Anda rubah, Anda perbaiki, ditingkatkan. Yang warna biru atau yang warna hitam, Pak? Bu. Nah ini, banyakan orang ngiranya kalau pengen naikin omset, dia fokusnya sama omset dan jumlah pelanggan, jumlah pembeli. Padahal ini jelas salah, Pak. Ya, kalau misalkan Anda naikin omset, fokusnya itu sama yang lain. Ya, apa itu? Ya ini nih, 1, prospek. 2, closing. 3, average sales. 4, repeat order. Nah itu fokusnya ke situ. Ya, Anda jangan malah fokusnya itu ke masalah yang ininya langsung, ini hasil, perhatikan baik-baik nih. Sama dengan, coy. Sama dengan. Ini sama dengan. Ini hasil. Ini hasil. Ini proses. Penyebab. Tugas Anda, tugas kita sebagai seorang business owner adalah fokus ke penyebabnya, bukan hasilnya. Makanya hati-hati kalau misalkan Anda ngambil keputusan. Ya, omset turun. Nah, harus tahu dulu nih. Sama kayak gini misalkan, Anda nanya ke saya, Kang Dewa, ini saya punya restoran ya. Bingung nggak gitu ya misalkan. Sepi gitu ya. Misalkan nanya gitu nih, sepi. Nah, kalau Anda sudah mengenal rumus ini Bapak Ibu, kalau Anda sudah mengenal rumus ini kawan-kawan ya,
maka Anda nggak bisa serta-merta ngasih langsung masukan. Oh, Pak, Bapak coba kasih program ini. Bapak tempel banner segede gajah di sini. Bapak ngelakuin ini. Nggak bisa begitu. Ya, namanya bisnis itu kita harus mengukur. Hanya sesuatu yang kita bisa ukur, yang kita bisa tingkatkan. Masalahnya, business owner sekarang, entrepreneur saat ini, tidak tahu ukuran-ukurannya. Ya, sekarang kita kasih tahu nih. Pertanyaan saya pertama kali pada saat menggali ataupun ingin memberikan masukan, ingin naikin omset adalah, Pak, mohon maaf Pak, punten ya Pak, gitu ya. Emang sebelumnya restorannya pernah rame Pak, gitu ya. Ini pertanyaan nusuk Pak, jelek banget ini ya. Pernah rame, kenapa kira-kira saya bertanya seperti itu Pak? Kenapa kira-kira? Untuk mengetahui seberapa banyak prospeknya. Jawaban si Bapak misalkan, nggak pernah Kang, ya jelas kamu di sininya juga nggak rame. Restoran kamu nggak diketahui banyak orang. Selesai. Permasalahannya adalah di prospek. Baru kita lakukan strategi cara naikin prospek. Atau misalkan gini jawabannya, Kang, saya tuh heran Kang, rame mah rame. Rame banget, tapi yang beli cuma dikit. Nah, berarti apa yang salah? Presentasi closing ya. Yang datang ke kafe kita tuh nyampe 100 orang gitu ya. Yang beli minum 20 orang, 80%-nya sisanya adalah nonton bola gitu ya. Gak beli apa-apa. Presentasi closing kecil, ya sudah. Atau gini misalkan kasusnya, Kang, sumpah Kang, dulu mah rame pisan. Bayarnya juga banyak, tapi nggak tahu kenapa ya. Kok sekarang jadi sepi? Kenapa nih kira-kira nih? Kenapa jadi sepi ya? Dulu mah rame. Nah, bisa jadi masalahnya adalah di repeat order. Kenapa? Ya nggak tahu. Kalau entah itu servisnya yang menjengkelkan, pesan minum, pesan makan, makannya udah datang, minumnya sampai setahun nggak datang gitu ya, lama. Atau misalkan pas lagi makan ada lalernya, kan nggak enak kan? Pas lagi makan rasanya nggak enak, nah, kan? Nggak balik lagi dia. Di makanan Bapak nggak enak Pak, sadar woi gitu ya, ke sini. Harus dianalisa. Atau gini misalkan kasusnya, Kang, rame Kang, rame minta ampun, rame. Tiap bulan rame, kok rasa-rasanya ini omset udah dak, mentok Kang nggak naik omsetnya. Ini kenapa ya? Gitu ya. Nah, kalau gini ceritanya, bisa jadi kesalahannya adalah di sini. Di average sales. Anda cuma ngejual yang namanya bakso aja terus. Nggak ngejualin yang namanya es teh manis, es jeruk, apalagi pentol-pentol yang lain gitu ya. Kikil lah, apalah, kerupuk, keripik, pangsit, semua dan lain. Nggak ada produk yang dijualin yang lainnya. Akhirnya omsetnya mentok, stuck segitu. Setiap kali penjualan ya 30.000, sekarang 30.000 seterusnya. Nah, kalau sudah dianalisa nih, ternyata bener nih. Masalah gua sekarang, prospeknya dikit. Berarti nanti aktivitas prospek yang harus kita naikin. Oh enggak, prospeknya mah rame. Kok ininya dikit? Berarti di sininya harus diperbaikin. Nah itu perihal nomor sekian. Yang lain ceritanya. Nah, nanti dari sini kelihatan Pak. Dari sini bakal kelihatan. Dalam istilah selling, ada yang namanya vertical sales. Ya. Vertical sales. Vertical sales. Ada yang namanya horizontal sales. Horizontal sales. Gini gampangnya. Vertical sales adalah ketika kita melakukan upaya untuk menaikkan omset, ya. Omsetnya bisa naik, ya. Tapi modalnya lebih dikit, bahkan tanpa modal. Kalau horizontal bisa jadi dengan menambah varian produk baru, menambah bisnis baru dan segala macamnya. Itu horizontal. Paling gampang gini deh. Kalau kita sekarang beli rumah, beli lahan lah lahan. Lahan itu, yang mahal itu ketika lahannya makin banyak ke samping, ukuran 90, atau beli ukuran 36 tapi dinaikin dua tingkat. Mahal-mahalan ke samping, horizontal kan? Nah, yang horizontal inilah yang disebut dengan horizontal sales. Akan ada budget baru. Yang vertikal adalah vertical sales. Nggak harus ada budget baru, tapi omset bisa naik. Nah, kalau berhubungan dengan rumus tadi, horizontal sales itu fokusnya, horizontal sales itu fokusnya pada yang namanya, apa kira-kira, ayo. Ini paling atas. Nah, ini horizontal sales, prospek. Jadi ketika omset turun itu yang nggak ngerti rumus nih, langsung mikirin, ngiklannya naikin. Ya, apalagi nih, email blast-nya dinaikin, email database-nya diperbanyak, kontaknya harus lebih gila lagi. Selalu mikirnya itu adalah horizontal sales.
Padahal ada yang namanya vertical sales yang bisa kita ubah dengan cara apa? Menaikkan presentasi closing, menaikkan average sales, menaikkan repeat order. Selesai. Ya, naikin ini doang Pak, omset bisa naik Pak. Saya ngalamin banget Pak, itu luar biasa Pak. Nggak nambah customer baru, nggak nambah buyer baru, tapi menambah produk yang produknya harganya premium. Pak, gila Pak, omsetnya gendeng ya. Hanya gara-gara apa? Average sales-nya dinaikin, repeat ordernya dikencengin ya, semakin servisnya makin excellent. Nah dengan begitu Pak, insya Allah omset naik. Jadi tips dari saya di video ini adalah Anda harus ngerti rumus ini, harus tahu Anda di mana masalahnya. Anda mau naikin nanti strateginya pakai vertikal atau horizontal, terserah sekarepmu ya. Yang penting omsetnya naik. Tapi sebelum naiknya itu, Anda harus tahu dulu rumus ini, ngerti tentang rumus ini ya. Nanti di video berikutnya saya akan jelasin per detailnya kayak apa ya. Cuma untuk video kali ini Anda cukup paham tentang rumus ini dulu ya. Banyaknya orang datang, banyak orang yang pada akhirnya memutuskan beli, rata-rata penjualannya tingkat repeat ordernya selesai. Dengan begitu naikin semuanya, omset bakal naik gila-gilaan. Gila-gila, rasain ya. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu di video berikutnya. Perintilan detail dari cara naikin omsetnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.